bahwa arti kata taat di dalam bahasa Inggris itu adalah obedience. Dan perhatikan 3 huruf di tengah kata obedience, yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Die. Ya. Yang artinya apa? Mati secara daging dan segala hawa nafsu kita. Ya, makanya saya pernah dulu buat tema begini Pak Budi, judulnya do or die. Nanti sore saya akan khotbah tentang itu. Ya, kalau Anda tidak lakukan, maka kita akan mati. Karena firman Tuhan dari sejak semula dalam kitab Kejadian itu jelas. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Setuju Bapak Ibu? Hanya berapa yang tidak boleh? Hanya berapa? Bilang kanan kirinya. Hanya 1 yang gak boleh. Ya, semuanya boleh. Jadi hidup dalam Tuhan itu enak gak Bapak Ibu? Enak. Semuanya boleh dimakan. Yang gak boleh cuma berapa? Jangan memutarbalikan fakta ya. Banyak anak Tuhan ngomong, aduh Bu Pendeta jadi orang Kristen kok susah. Kok gak enak ya, banyak larangan. Bilang kanan kirinya cuma 1 yang gak boleh. Ya, tapi biar cuma 1 tetap dilanggar. Betul Bapak Ibu? Dan Tuhan kan udah ngomong, Adam, kalau kamu makan pasti itu gak ada abu-abu. Ya, jadi ikut Tuhan itu pasti. Bilang sama-sama pasti. Ya, ada akibatnya. Jadi ada sebab, ada akibat. Kalau kamu makan, dikatakan pasti kamu mati. Dan itu benar-benar mati, Saudara. Akhirnya Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden ke Taman Edan, Saudara. Inilah dunia yang kita jalani sekarang, ya. Berubah jadi Edan. Banyak orang akhir zaman itu aneh tapi nyata. Ya, firman Tuhan suka dibolak-balikin Saudara ya. Tapi saya percaya hari ini ketika kita sama-sama membuka hati kita untuk menerima tuntunan Roh Kudus, kita boleh benar-benar mengalami ya, benar-benar kebebasan di dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh boleh menjadi anak Tuhan yang benar-benar mau hidup di dalam ketaatan. Amin Bapak Ibu. Ya, bahwa ketaatan itu indah. Nanti Saudara bisa dengar khotbah saya di ibadah raya yang pertama karena berbeda nanti alurnya. Ya, saya bahas bahwa dasar ketaatan itu bukan karena takut, bukan karena terpaksa. Ya, karena orang itu taat hanya kalau dilihat, kalau nggak dilihat liar. Ya, kalau dilihat emang bisa taat. Selama mata kita bisa memandang Anda hari ini 2 jam duduk ibadah, kita bisa taat. Tapi begitu doa berkat, haleluya amin, itu bisa haleluya jadi halelupa. Ya, khotbahnya bisa mendadak lupa. Apalagi kalau sudah menghadapi cuan-cuan. Ya, itu bisa lupa. Makanya sekarang anak Tuhan banyak yang terlibat ya, ikut judol. Judol jadi kepinjol, pinjol jadi benjol. Ya kan? Kenapa? Karena haleluya-haleluyanya hanya duduk manis waktu di gereja. Tapi begitu haleluya sampai rumah halelupa. Suami banyak yang tampar istri, betul? Akhirnya bertindak KDRT, anak melawan orang tua, istri juga memberontak kepada suami, suami juga memberontak kepada Tuhan, rumah tangga kacau. Bahkan tidak sedikit rumah tangga Kristen yang berakhir dengan perceraian. Kenapa? Ya karena semua masih hidup dalam daging. Karena memang arti taat itu harus mati terhadap keinginan ego, hawa nafsu diri kita. Ya, makanya Saudara kalau nyanyi lagu hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, itu benar-benar harus dihidupi. Ya, ketika kita sudah menerima pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, makanya Saudara, tadi saya penekanan di ibadah raya pertama bahwa yang namanya kita punya imajinasi tentang ketaatan itu jangan kalau kita cuma lihat polisi lalu kita ketakutan. Tuhan gak mau kita taat seperti itu. Halo, amin Bapak Ibu. Ganti ketika kita memandang dan berpikir sejenak tentang ketaatan, bahwa taat itu adalah kita mengingat salib Yesus. Katakan amin. Yesus mati di kayu salib itu sebagai bukti dia taat. Dia sampai mati. Ya, karena ketaatannya untuk menebus dosa kita. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata obedience, Bapak Ibu dengar kata taat perintah ya, ikuti aturan Tuhan, ikuti firman Tuhan ya, taat sama perkataan Tuhan, itu jangan justru jadi malah terbebani. Halo? Justru taat itu membuat kita merasa bebas dong. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Iya, Tuhan gak mau kita takut, Tuhan gak mau kita terpaksa. Karena justru di dalam ketaatan itu ada kebahagiaan. Betul Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu melanggar janji nikah Bapak Ibu yang Bapak Ibu ucapkan di gereja ini. Pasti Bapak Ibu sengsara. Ya, sekarang janji nikah bukan sampai maut yang memisahkan. Sampai nanti lihat kejelasannya. Ya, apakah dia berubah? Ya, kalau dia tidak berubah maka tidak jadi.
ya, sehidup semati. Ya, tidak jadi tuh dalam keadaan suka maupun duka, nggak jadi, bubar. Saudara, janji nikah akhirnya cuma jadi lip service pada waktu ibadah raya pemberkatan. Tapi ketika kita langgar, maka pernikahan kita chaos, saudara, hancur. Ya, kenapa? Karena Anda memandang ketaatan itu hanya sekedar ikutin kalau itu sesuai dengan standar hidup Anda. Ya kalau semua sesuai dengan apa yang gue mau, oke. Tapi kalau enggak, ya nanti dulu. Ya akhirnya Anda bubar jalan. Ya, jadi pengertian taat tuh Tuhan mau kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya sampai saat ini pegang teguh janji nikah saya sama suami. Bukan karena suami saya perfect, bisa memenuhi apa yang saya mau. Kita pernah menghadapi titik kritis, ya titik minus hidup kita. Mengalami badai hutang, badai rumah tangga. Ya dia buka cek, saya buka cok, jadinya cekcok. Ya, malah kalau pendeta berantem lebih serem saudara. Perangnya perang ayat. Ya. Iya saudara. Emang dipikir saya gak pernah konflik? Konflik. Bahkan tahun kelima saya udah berpikir, kalau pernikahan modelnya kayak gini mendingan kita masing-masing saja alias cerai saja. Itu saya udah berpikir begitu saudara. Ya, dan saya pernah melewati satu titik di mana perasaan itu berubah. Cinta berubah jadi benci. Dulu sebelum menikah belai-belai rambut. Ya semuanya love, beb, ya. Semuanya dielus-elus. Abis menikah langsung angry bird. Tadinya lovely bird, kagak ada cinta-cintaan, ya cinta bisa berubah menjadi benci. Jadi kalau saya tetap bertahan berpegang teguh kepada janji nikah dan kami tetap hari ini berada dalam kondisi pernikahan yang sehat, bukan berarti tanpa masalah. Setuju Bapak Ibu? Karena saya mengasihi Tuhan, amin. Dan karena saya mengasihi Tuhan, saya mau mentaati perintah Tuhan. Dan saya akhirnya menjalani rumah tangga saya dengan satu kerelaan. Bahwa kalau terjadi apa-apa dalam konflik badai pernikahan kami, saya yang sedang dibentuk Tuhan, bukan dia. Saya yang sedang diubahkan Tuhan, sehingga kami tidak saling menuntut. Jadi kalau ada masalah, ya saya introspeksi diri saya sendiri. Tuhan lewat masalah ini, apa yang Tuhan mau saya rubah dalam hidup saya. Dan ternyata itu membawa satu damai sejahtera, sehingga rumah tangga kami terbebas dari saling menyalahkan, saling menyerang, saling menuntut. Capai deh Bapak Ibu ya. Akhirnya kami boleh menjalani dengan sebuah proses di mana ya saya belajar untuk taat. Artinya apa Dai? Taat itu tadi mati terhadap ego saya. Sampai sini Bapak Ibu paham semua? Kalau paham coba anggukin kepala. Saya nggak mau firman Tuhan jadi bikin Bapak Ibu bingung nanti. Kalau bingung nggak dapat apa-apa ntar nggak bisa dilakukan saudara ya. Nah kalau kita lihat di Lukas 5 ayat 5 sampai 6 ini kisah Simon ya. Simon menjawab, guru telah berapa lama Bapak Ibu bekerja? Sepanjang malam kami bekerja. Kerjanya malas atau kerja keras nih? Kerja keras tapi hasilnya kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi Yesus itu gak ada background sebagai seorang nelayan. Sedangkan Petrus dan teman-temannya pakar nelayan. Ya, kalau Yesus pakar ya pakar teologia. Ya, ini seorang pakar teologia mau menyuruh pakar nelayan untuk pergi ke tempat yang dalam mencari ikan di tengah hari bolong. Itu Bapak Ibu kalau untuk para nelayan, wong edan ya, yang menangkap ikan di tengah hari bolong. Sekarang Bapak Ibu kalau lihat nelayan itu perginya malam atau siang? Perintah Tuhan ini siang atau malam? Siang. Wong edan itu kalau zaman sekarang langsung viral di TikTok. Ya. Bapak Petrus, seorang pakar nelayan sudah gila. Kenapa? Karena pergi mencari ikan di siang hari bolong. Ini gak gampang saudara. Udah sepanjang malam ini belum istirahat loh. Baru selesai bebenah. Belum tarik napas, belum sempat ngopi-ngopi cantik. Baru istilahnya mendarat saudara. Udah disuruh pergi lagi. Kalau Bapak Ibu jadi Petrus, lu siapa? Bisa jadi kita begitu ya. Lu punya pengalaman apa? Lu mau ngajarin gue? Pengalaman lu apa dalam hal nelayan? Dalam hal mencari ikan? Kalau saya jadi Petrus, kalau kita renungin ya kisah ini, bisa jadi kita juga begitu loh sama Tuhan. Tuhan seringkali kan kita gitu ya, banggain pengalaman kita, gue nih hebat. Lu gak tahu siapa gue ya kan. Tapi mentok juga kan. Even kita seorang pakar misalkan saya melayani seorang pakar psikolog, psikiater. Pengen bunuh diri juga Bapak Ibu. Malah dia bilang gini sama saya, Bu, kita kali sama ya Bu ya. Ibu kan pendeta, saya psikolog, psikiater. Kalau orang stres datang ke kita ya Bu. Tapi kalau kita stres kemana ya Bu?
Dia belum tahu jawabannya. Kalau saya udah tahu, ya kalau kita stres datang ke Tuhan, benar nggak? Ya saya punya suami juga dan punya tim pemimpin yang bisa mendengarkan saya. Nah kalau dia nggak ada loh, dia jaim sekali. Dia simpan rapat-rapat semua bangkai dalam hidupnya saudara. Ya akhirnya yang namanya sampah disimpan. Ya meledak juga Bapak Ibu. Bahkan teman saya di sebuah kota, seorang psikolog psikiater yang punya nama yang terkenal, matinya bunuh diri. Ya sekarang kita lihat ya saudara ya, orang bunuh diri itu tingkatnya makin tinggi loh. Saya belum lama pelayanan ke Surabaya, bahkan anak seorang hamba Tuhan pun lompat dari kampusnya saudara. Bahkan di kejadian setelah beberapa hari setelah itu, seorang wanita juga gitu lompat dari kampusnya. Itu anak masih muda-muda Bapak Ibu. Ya, kita lihat saudara, akibat dosa itu membunuh dan mengancam kehidupan kita juga, termasuk kita yang sudah di dalam Tuhan. Makanya kalau kita sedikit saja melenceng dari jalan Tuhan, bilang kanan kiri, horor hidup kita Bapak Ibu. Ya, horor. Iya loh, hidup kita ini anak-anak Tuhan bisa horor loh kalau kita menyimpang. Karena untuk taat tuh gak masuk logika. Lah sekarang kalau kita logikakan peristiwa Petrus itu apakah masuk logika? Ya karena bicara ketaatan memang gak cocok dengan logika thinking kita. Halo, betul? Ya lo memberi dong, memberi. Gue ada apa, gue aja sekarang punya utang, gak masuk akal kan? Ya, Petrus juga mengalami gak masuk akal, tapi dia bisa ngomong. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, artinya lebih daripada logik dia mengenal pribadi Yesus, amin. Karena orang kalau gak mengenal Tuhan, gak bisa dia praktek taat tuh susah Bapak Ibu. Gak bisa, saya tuh dari kecil juga udah Kristen. Ya tapi Kristennya cuma KTP, orang beragama doang. Tapi tidak bertuhan. Beda kan ya beragama dengan bertuhan ya. Beda, orang udah bertuhan aja berseru Tuhan-Tuhan, belum tentu dia hidup dalam ketaatan loh saudara. Sekarang tidak menjamin. Ya, karena kekristenan itu bukan agama Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengenal siapa Allah yang kita sembah, pasti kita gak akan bisa melakukan ketaatan. Kenapa? Karena memang selalu tidak sesuai dengan cara berpikir kita. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita tuh gak cocok gitu loh. Gimana mau mengampuni Tuhan? Berulang kali dia sakitin saya. Seperti Tuhan suruh saya mengampuni papa saya. Gimana saya bisa mengampuni? Ketika saya mau ngomong aja nih didoakan konselor, Bapak, aku ambil keputusan untuk saya bisa teriak. Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya ingat semua peristiwa yang papa saya lakukan terhadap saya. Dia tinggalkan saya. Dia lebih menyayangi anak wanita, tobat itu, perempuan selingkuhan itu. Itu bukan anak kandungnya. Anak yang dibawa oleh wanita itu. Ya, daripada saya anak kandungnya. Saya ingat peristiwa demi peristiwa. Bagaimana saya akhirnya mengalami pelecehan seksual di masa usia saya kelas 5 SD. Bagaimana di saat kondisi saya sendirian, papa nggak pernah pulang. Gimana kondisi waktu saya ya punya masalah di sekolah, papa nggak mau tahu. Ya, dimana kalau acara keluarga yang dibawa bukan mama saya sebagai istri sah, tapi wanita itu saudara. Waktu saya disuruh doa pengampunan, hokam saya bisa lakukan saudara. Tapi berbeda waktu ketika saya sudah mengalami kasih Tuhan, amin. Makanya kalau kita belum mengalami kasih Tuhan, kita gak akan pernah taat. Tadi pagi saya sampaikan dasar ketaatan itu dua. Yang pertama karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita, amin. Yang kedua karena ketaatan itu adalah perintah Tuhan. Apa yang membuat Petrus taat? Karena Tuhan yang memerintahkan Petrus. Ya, apa yang terjadi di ayat selanjutnya ayat 6. Dan ketika setelah mereka baca sama-sama melakukannya. Baca sama-sama apa? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dengar para pengusaha. Kau mau berjerih lelah seperti apapun, kepala di bawah kaki di atas. Tapi kalau kau tidak pernah taat, kau tidak akan pernah ya meraih kesuksesan yang sejati. Ketika seorang pengusaha menyimpang dari jalan Tuhan, dia bisa kaya raya. Dia bisa sukses, dia bisa hebat saudara. Tapi kesuksesan tanpa ketaatan di dalam Tuhan itu akan membuat hati kita semakin kosong. Betul Bapak Ibu? Makanya banyak orang kaya stres juga kan. Orang terkenal, orang populer, matinya bunuh diri juga kan. Kenapa? Karena keluar dari perintah Tuhan saudara. Hari ini camkan baik-baik. Kekristenan tanpa pertobatan itu sia-sia. Ayo ikuti saya semuanya. Kekristenan tanpa pertobatan sia-sia. Doa tanpa pertobatan tidak ada kuasanya. Pelayanan tanpa pertobatan jadi batu sandungan. Setuju? Iya Bapak Ibu. Tuhan ingin lewat pesan kita.
ya tentang obedience ini, ketaatan, kita benar-benar mengerti makna pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia lakukan itu karena dia taat kepada misi Bapaknya, saudara. Nah, apa yang Tuhan berikan di saat kondisi kita lemah, putus asa, tak berdaya, untuk memberkati dan memulihkan hidup kita? Menurut saudara, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Ya, apa yang Tuhan berikan kepada Petrus ketika dia tidak ada hasil, dia sudah bekerja keras, dia sudah berjuang dengan kekuatannya. Lalu apa yang Tuhan berikan? Ya, ketika Anda saat ini sedang menghadapi pergumulan rumah tangga Anda sudah doa puasa, ya, Anda sudah melayani Tuhan, Anda sudah mengiring Tuhan mungkin puluhan tahun, Anda sudah pegang teguh janji Tuhan, tapi sampai hari ini, kenapa doa Anda belum dijawab? Kenapa pengharapan Anda belum terwujud? Apa yang Tuhan berikan kepada kita di saat kita sedang bertanya-tanya mengapa Tuhan? Tuhan memberikan apa? Perintah. Katakan sama-sama, Tuhan memberikan perintah. Lalu apa yang seringkali kita beri pada Tuhan? Tuhan kasih perintah, kita kasih alasan. Setuju Bapak Ibu? Ya, camkan baik-baik. Hati selalu membela Tuhan, tapi pikiran selalu membela diri. Kita selalu pintar buat banyak alasan untuk tidak taat. Betul saudara? Bahkan kita bisa nyanyikan lagu. Ya, Allah mengerti, Allah peduli. Tuhan ngerti ini ya, aku kan manusia masih daging. Saya bilang sama jemaat, kamu tuh jangan ngomong manusia tuh masih daging, titik. Ada loh, ayatnya tuh komplit. Roh penurut, betul? Tapi daging, kenapa kok sampean itu hanya ngomong ayat yang B-nya tok? Giliran lemah, putus asa, tak berdaya. Selalu gampang ngomongnya apa? Aku kan manusia biasa. Aku kan bukan malaikat. Ya siapa yang bilang kamu malaikat? Dalam keputusasaan kita sering kita berargumentasi dan berani ngomong ayat loh. Kenapa kita gak ngomong roh penurut? Kenapa kita selalu ngomong daging lemah terus? Halo? Seringkali tanpa sadar kita pintar membuat alasan sama Tuhan. Ingat kisah Abraham, saudara, di gambar ini saya kasih contoh ya. Waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak itu anak keberapa saudara? Anak perjanjian satu-satunya ya, kita gak hitung yang Ismail, itu kan anak di luar janji Tuhan. Ya, anak satu-satunya disuruh korbankan. Lah ini kan sekarang nih saya biar gembala, jemaat ada yang sakit ginjal. Terus saya disuruh nyumbang ginjal anak saya kasih nggak? Nggak bakal saya kasih Bapak Ibu, sekalipun saya gembala yang baik. Tapi kalau udah suruh taruhan yang ngasih ginjal anak saya, ya saya mikir lah. Ya kecuali ada kasus khusus kali Pak Budi ya kita ya. Tapi kalau secara logika kita nih manusia, demi jemaat gitu kita suruh korbanin ginjal anak kita, nggak bakalan mau. Betul tidak saudara? Yang ada yang ngorbanin ginjal tuh untuk siapa? Untuk papanya, untuk anaknya, untuk istrinya, kan begitu ya? Untuk orang lain apa mau? Nggak ada saudara. Tapi ini Yesus bukan hanya ngorbanin ginjal. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Makanya Abraham tuh kenapa sampai sanggup taat saudara. Waktu Tuhan suruh serahkan anaknya, kok dia nggak banyak alasan. Kok dia langsung bawa Ishak ke Gunung Moria itu. Kok dia langsung taat, kenapa? Karena yang ada di imajinasi Abraham adalah Yesus. Amin. Dia adalah anak domba Allah, walaupun kejadian Yesus mati itu belum terjadi. Tapi Abraham sudah mengenal pribadi Allah itu sendiri. Dia yang memberikan kepadaku Ishak sebagai anak perjanjian, dia tidak akan mungkin mengingkari janji. Bahkan ketika Ishak tanya, Papa ini kayu udah lengkap, ini semua talinya, apinya, semua udah kita siapin. Mana dombanya? Abraham gak ngomong, kowe tona dombane kowe. Abraham gak ngomong gitu kan? Abraham gak mewek, iya anakku, memang Tuhan itu tidak memahami. Banyak orang Kristen kan gitu kan, Tuhan gak ngerti, Tuhan gak peduli. Apakah Abraham begitu? Dia mantap ngomong sama Ishak, Tuhan sudah menyediakan. Itu dari mana ketaatan total kayak begitu kalau dia gak berpikir tentang siapa Allah yang dia sembah. Makanya kalau saudara tidak mengenal Tuhan, saya tidak mengenal Tuhan, kita gak bisa bergerak berjalan dalam dimensi ketaatan. Amin. Hanya orang-orang yang mengenal siapa Tuhannya, siapa Yesus yang kita sembah, dia baru bisa bergerak dalam dimensi ketaatan. Dan hal seperti ini saudara akan terjadi juga dalam hidup kita.
Tinggal tunggu gilirannya masing-masing. Kita akan diuji apakah kita sungguh-sungguh berjalan dalam ketaatan atau tidak. Makanya di Lukas 6 ayat 46 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan atau perintahkan. Ya, mulut kita gampang kalau ada masalah, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi waktu Tuhan perintahkan, sering saya melayani, saya mau keluarga saya pulih. Oke, ibu mau keluarga ibu pulih, oke. Sekarang ibu ampuni suami ibu. Bu Sandy gak ngerti perasaan saya. Begitu dia langsung ngomong, Bu Sandy mah enak, suaminya sayang sama ibu. Lo puji Tuhan, haleluya, amin. Masa saya nyuruh suami saya jahat sama saya kayak suami dia, kan gak mungkin saudara ya. Dia ngomong begitu. Oke deh, kalau ibu pikir saya gak bisa mengerti perasaan ibu, saya bawa mama saya ya. Mama saya kan juga pernah diselingkuhin. Ya, mama saya udah layanin 3 jam loh. Itu udah tangisan, derai air mata, udah berapa tisu habis. Endingnya dia ngomong apa? Dia ngomong begini, Bapak Ibu, itu kan ibu Anda bisa mengampuni, kalau saya enggak bu. Dalam hati gue, lu ya, kena lu ntar sama gue lama-lama ya. Gue pendeta juga bisa punya emosi nih. Udah dijemput jauh, 3 jam ngobrol, endingnya begitu. Itu kan Bu Anda, bukan saya. Ya siapa bilang Bu Anda tuh? Lu. Please deh, Makanya sekarang saya kalau ada konseling saya sortir dulu. Mau sortir kalau mau konseling ikut doa pagi dulu 21 hari deh, no bolong, baru bisa konseling. Percuma konseling, ya kan? Benar gak? Bapak Ibu ya, saya ngomong apa adanya nih ya. Khotbah konseling tidak mengubah hidup Anda. Percaya atau tidak percaya, saya juga ngalami dikhotbahin sama mama tiap hari. Sampai tuh doer tuh mama saya tuh. Mungkin dia juga udah bohwat ngomongin saya. Mana saya taat? Enggak ada taat. Betul kan? Saya enggak taat. Saya berontak, malah saya lawan. Apa yang dia larang malah saya buat. Saya bilang sama dia, hidup gua, mama gak usah ngatur gua. Wah, saya gituin loh papa mama saya. Ya, mau dikonseling. Saya udah dikonseling, dibawa ke psikolog dari 4 tahun Bapak Ibu. Itu udah langganan psikolog. Sampai psikiater dikasih obat, karena dulu saya suka kejang-kejang. Ya, tapi apakah itu mengubah hidup saya? No. Saya bukannya menganggap khotbah konseling itu tidak penting. Tapi kenyataan, orang tidak diubahkan lewat khotbah konseling. Anda boleh semangat, haleluya, haleluya, amin. Begitu pulang, bubar kan menghadapi masalah kan. Kan banyak makanya orang Kristen tuh kapal selam kan. Timbul tenggelam aja kan. Atau orang Kristen tomat kan, kadang tomat, kadang kumat kan. Ya memang khotbah konseling tidak mengubahkan. Ketaatan kita untuk mengambil keputusan untuk mempercayai Tuhan itu yang mengubahkan hidup kita saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya, saya ambil keputusan Tuhan. Aku bukan hanya mau berseru Tuhan, dikit-dikit jadikan Alkitab jimat, ya taruh aja di sebelah tempat tidur supaya aman. Emangnya Alkitab jimat saudara? Ya dikit-dikit kalau ada masalah darah Yesus ya. Tapi nyolong jalan terus ya, gosip jalan terus, cabul jalan terus. Ya dulu mulut saya begitu, dikit-dikit darah Yesus, tapi hidup gak bertobat. Ya gak ada kuasanya. Ketika saya mengalami keputusasaan di tengah saya kondisi mau bunuh diri, saya mengalami kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu mengasihi saya, dia sudah mati menebus saya. Saya ngalamin kasih yang sejati dari Bapa di surga, hidup saya dipulihkan saudara, amin. Dan saya bisa taat menerima panggilan Tuhan. Apa yang telah saudara alami ketika saudara berjalan bersama Tuhan? Pertanyaannya, mana yang lebih dulu? Taat perintah Tuhan, keadaan kita pulih, atau keadaan kita pulih baru kita taat pada perintah Tuhan? Mana yang lebih dulu saudara? Menurut saudara mana yang dulu? Taat dulu. Masa kita ngatur Tuhan? Siapa kita? Kita mau ngatur penjunan. Ya kita ini kan tanah liat. Halo, amin Bapak Ibu. Kok mau ngatur-ngatur Tuhan? Emang kita lebih pintar dari Tuhan? Dia pencipta, kita yang dicipta. Saudara, kita yang harus ikut caranya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Taat dulu, pemulihan terjadi waktu saya taat, ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan atas papa saya. Saya mengalami kemerdekaan saudara, dari ikatan dosa, belenggu, bebas dari rokok, ngobat, kepahitan, ya berontak, clubbing, free sex. Saya ngalamin kebebasan ketika apa? Saya ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Satu ketaatan yang saya lakukan, itu dampaknya ke semua aspek yang rusak Tuhan perbaiki dalam hidup saya saudara. Jadi gak usah tunggu banyak perintah, satu perintah saja yang Tuhan suruh lakukan dulu. Jalan Tuhan itu gak ditunjukin dari A sampai Z. Kita tuh berjalan bersama Tuhan tuh step by step. Uang perintah satu aja kamu belum turutin kok, gimana? Anda pernah bermain game? Ya, yang di malam hari tuh di pelonco-pelonco tuh ingat ya ada 5 game. Kita kalau di pos pertama belum selesai, bisa gak di pos kedua? Ya gak bisa, di pos pertama aja lu belum beres kok. Lu gak selesain balik pulang. Sama,
pun sama kita menguji begitu. Kamu saya perintahkan satu aja untuk mengampuni, kamu gak beres terus. Di mulut saja kamu mengampuni, tapi hatimu masih menyimpan kemarahan. Bagaimana aku mau bekerja dalam hidupmu? Bagaimana Tuhan mau menuntun langkah kita kalau hati kita kotor? Ya, hati kita masih menyimpan kecewa, kita gak mau mengampuni, saudara. Bagaimana pernikahan kita mau dipulihkan? Ya, bagaimana bisnis kita mau pulih? Ya, kalau cara bisnis kita juga korupsi, menipu sana, menipu sini. Ya, jegal sana, jegal sini, menghalalkan berbagai cara. Ya gimana Tuhan mau pulihkan? Makanya saudara camkan baik-baik, Tuhan itu tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Katakan sama-sama, Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah saya. Tapi Tuhan punya masalah dengan hati saya. Ya, kenapa? Karena hati kita memberontak sama Tuhan. Kita tidak mentaati Tuhan. Ingat saudara, perintah Tuhan itu, ketaatan itu bahasa aslinya saudara itu mitzvah. Artinya apa? Terhubung dengan yang maha kuasa. Ya, itu makna piktografisnya. Apa namanya? Mitzvah. Ya, nanti nyanyi lagu refnya ya, ku terhubung denganmu. Ya, ini arti ketaatan, mitzvah. Artinya apa? Kita terkoneksi terus dengan pencipta kita. Kita tahu arah langkah-langkah hidup kita itu dalam tuntunan Tuhan. Ketika kita mulai menyimpang begini pun kita langsung balik. Belum sampai 2 kaki ke sini. Ya, tapi orang yang terhubung dengan Tuhan itu baru begini, baru mau oleng nih, dia udah begini lagi. Ya, kalau udah sampai begini, itu jalurnya udah beda. Betul gak? Betul Bapak Ibu? Makanya pastikan itu kaki kalau udah mau keluar satu, jangan dilanjutin kaki yang kedua. Udah begini nih harus balik nih. Itu makanya gunanya kita tuh hidup dalam firman. Kita hidup saat teduh, membaca, merenungkan firman siang dan malam supaya kaki satu udah beralih ke jalan dunia, udah ngangkat, udah mau napak, balik lagi kita ingat, enak. Itu jalan mati tuh, jalan jurang itu. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Kita belajar ya dari kisah Raja Saul secara cepat. Ya, kehidupan Saul ini mengubah cara berpikir saya sehingga saya tidak terjebak dengan orang Kristen yang cuman sekedar agamawi gitu loh saudara. Aktif-aktif aja gitu, aktif layanan, aktif kebaktian tapi gak pernah mengalami perubahan hidup. Dan Tuhan tidak berkenan. Ya, di kisah 1 Samuel 15, ya, jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Baca sama-sama yang tulisan kuning saudara, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ketidaktaatan yang sempurna di mana Allah memerintahkan Saul untuk apa? Membunuh semua kaum Amalek, tetapi Saul menyisakan Raja Amalek beserta rampasan perang. Saul menggandakan kesalahannya dengan apa? Membohongi Samuel tentang kejadian ini. Ia membuat klaim bahwa rakyatnya yang menyisakan hewan ternak itu. Lihat nih. Ya, membalikan keadaan saudara dia ya. Lalu tindakan ini beserta berbagai tindakan lain sepanjang jabatannya menjelaskan bahwa ia tidak dapat dipercaya. Kalau saudara menjadi orang yang tidak dapat dipercaya, apapun yang Tuhan sudah percayakan, itu akan diambil balik saudara. Ini Saul orang pilihan Tuhan. Ini Saul raja yang diurapi Tuhan. Tapi ketika dia tidak taat dan melanggar perintah Tuhan, bahkan dia berbohong, mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan orang lain. Saudara lihat Tuhan mengambil tindakan atas Saul. Dan saudara perhatikan ya, akhir hidup Raja Saul. Kitab 1 Samuel ditutup dengan kisah tragis saudara. Ya, di sini Anda harus tahu akibat Saul memberontak dan tidak taat. Kekalahan pasukan Israel, kematian putra Saul dalam peperangan dan bagaimana Saul mengakhiri hidupnya. Saul bunuh diri. Saudara bisa baca di ayat 4. Karena ia tidak mau ditangkap hidup-hidup oleh musuhnya, ia tidak mau dipermalukan oleh mereka. Ini membuat saya introspeksi. Kita semua di tempat ini adalah orang pilihan Tuhan. Katakan sama-sama, saya orang pilihan Tuhan. Saya diurapi Tuhan. Tapi kita harus belajar juga dari seorang Saul yang dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan. Apa sih akar Saul itu bisa memberontak? Dia kok bisa seberani itu sama hamba Tuhan, seberani itu sama Tuhan. Ya, ternyata apa akar masalah ketidaktaatan Saul? Kita lihat itu bicara akar. Kalau Anda punya masalah, Anda hanya fokus kepada masalah, Anda akan capek. Kalau Anda punya masalah, Anda harus fokus kepada akar masalah. Itu sesi yang berbeda. Menyelesaikan masalah, hanya masalahnya atau akarnya yang dicabut itu beda. Kalau akarnya tidak dicabut, maka masalahnya akan muncul lagi.
Dan kita mau lihat apa akar masalah Saul memberontak. Yang pertama, Saul lebih takut manusia daripada Tuhan. Ya, Saul mengakui bahwa ia melanggar perintah Tuhan karena takut kepada rakyatnya dan ingin menyenangkan mereka. Ketakutan ini membuatnya lebih cenderung apa saudara? Untuk mencari apa? Persetujuan manusia daripada mematuhi Tuhan. Siapa di sini Anda lebih ingin dilihat orang oke, dipuji manusia, dibanggakan manusia, tapi saudara akhirnya memilih kompromi dengan dosa. Hati-hati saudara, itu akar masalah Saul. Dia lebih memilih menyenangkan hati manusia. Ingat, kita diciptakan Tuhan bukan untuk menyenangkan sesama manusia dulu, tapi harus yang pertama menyenangkan Tuhan. Kalau demi Anda mencari reputasi diri, pencitraan diri, demi untuk membawa manusia mengagumi dirimu, lalu kau mengorbankan perintah Tuhan, maka kau akan berurusan dengan Tuhan. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi semua Bapak Ibu Saudara. Ayo semua yang kukasihi angkat tangan tinggi-tinggi. Semuanya ayo bilang sama diri sendiri, sadar, oi sadar, sadar, sadar. Anda lebih takut mana, Tuhan atau manusia? Anda bisa loh rela demi menyenangkan suami istri berbohong. Tapi Anda kompromi sama Tuhan. Ingat ya, Allah lebih menyukai ketaatan daripada persembahan. Baca sama-sama yuk. Allah lebih menyukai ketaatan daripada persembahan. Yang kedua, Saul itu mengalami krisis iman. Tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, Saul mengambil keputusan berdasarkan apa? Logic thinkingnya, pemikirannya sendiri dan situasi di sekitarnya. Menunjukkan kurangnya keyakinan bahwa Tuhan akan mendukung dan memimpin kehidupannya. Ingat saudara, kasih Anda kepada Allah dapat diukur melalui ketaatan Anda pada firman-Nya. Kalau Anda ngomong di mulut, I love you Lord, aku cinta Tuhan. Apa bukti dari Anda cinta Tuhan? Anda melakukan perintah Tuhan. Dulu waktu kita menyatakan I love you sama pasangan kita, waktu sebelum menikah, kita bilang apa? I love you. Buktinya mana? Gunung tinggi akan kudaki. Lautan, ya, akan aku seberangi demi berjumpa di kau dengan kekasih hati. Catatan sebelum menikah. Ya, sesudah menikah Gojek, pulang sendiri. Iya saudara, kita demi cinta sama manusia, saya bingung ya, itu ada game apa ya, seorang gamers dari China. Cuman kenalan di online nih yang buat muda-mudi nih ya. Kalau pilih jodoh jangan cuma lewat online loh. Harus pastikan loh, bukannya saya juga nggak boleh orang berkenalan lewat jalur online. Sekarang kan zamannya bisa lewat online. Tapi kita jangan kayak seperti beli kucing dalam karung. Kita harus simak, kita harus perhatikan. Dia itu baru cinta, kasih semua, gajinya dikasih, ditransfer. Akhirnya si ceweknya ghosting, hilang mendadak. Ya, si cowok stres saudara sampai bunuh diri. Ya, itu kan konyol saudara, betul tidak? Ya, tapi kan orang banyaknya seperti itu. Ayo, krisis iman ini sedang terjadi loh saudara. Kalau Anda doanya nggak dijawab hari ini, Anda apakah tetap mengasihi Tuhan? Kalau Anda pengharapannya tidak terwujud hari ini, apakah Anda tetap mengasihi Tuhan? Orang yang mengalami krisis iman itu hanya sebatas doaku dijawab atau tidak. Langsung kendor imannya saudara. Kita harus jaga saudara. Bahwa Allah itu berbicara melalui firman-Nya kepada orang yang mendengarkan dengan hatinya. Makanya kalau firman Tuhan disampaikan, dengar jangan dengan pikiran logik saudara. Kalau pikiran logik Anda nggak akan mampu, nggak akan nyambung. Dengar firman lewat apa? Hati kita. Kalau kita sudah terima dengan hati yang lembut bahwa firman itu mengubah hidup kita, nanti pikiran kita itu akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus, baru kita bisa berjalan di dalam ketaatan. Tapi kalau hati kita aja nggak kita persembahkan, datang ke gereja pikiran cuma masalahku Tuhan, masalahku Tuhan, masalahku. Anda hanya membawa terus masalah Anda, itu sama seperti Anda juga ke orang pintar, ke dukun-dukun. Ke Gunung Kawi, mereka juga datang membawa masalah. Tapi kita terlihat lebih terhormat karena kita datang ke gereja. Tapi mentalnya sama, mental penyembahan berhala saudara. Dan Tuhan gak mau kita mengalami krisis iman itu. Kita datang sama Tuhan. Bukan membawa masalah kita, tapi membawa hati kita menyembah Tuhan. Katakan amin. Iya. Mari saudara, isi bobot rohanimu dengan kebenaran firman. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Yang ketiga, Saul mengalami krisis identitas diri. 1 Samuel 15 ayat 12 ini yang terakhir ya. Saul hidup dalam keangkuhan dan kebanggaan diri.
Dia ingin diakui dan dihormati oleh rakyatnya. Saul mendirikan sebuah monumen untuk dirinya sendiri setelah kemenangannya yang menunjukkan bahwa ia mencari kemuliaan pribadi. Saul tuh membangun harga dirinya di atas apa kata orang. Ya, kalau saudara masih membangun keberhargaan dirimu di atas dasar apa kata orang, waduh, saudara mah pasti rentan. Orang itu pagi bisa muji-muji kita, siang tuh udah ngeludahin kita loh. Orang itu di depan kita bisa nice loh. Shalom, apa kabar? Tuhan memberkati. Oh, ngemeng doang. Di belakang dia nusuk kita, ngomongin kita. Kita dalam relationship udahlah buka-bukaan aja, udah nggak rahasia umum, betul tidak? Saya nggak percaya dengan orang yang terlalu bermulut manis di depan saya, saudara. Nggak terlalu percaya, karena orang itu ya memang nggak bisa dilihat dari mulutnya doang. Nanti kita lihat dari bukti apa yang menjadi perilakunya dia. Apakah yang kita tampilkan di depan orang atau di belakang orang itu sama atau tidak? Dan saya juga menjaga itu supaya hati kita tetap murni. Kalau kita baik sama orang benar-benar itu karena dasarnya, karena kita mengasihi Tuhan, amin. Bukan untuk membawa orang itu mengagumi kita. Nah, Saul itu cuma bawa massa untuk mengagumi dirinya, makanya monumen kehebatan dirinya itu menjadi kebanggaan dia. Saudara, kita tanpa Tuhan tuh nothing. Gak ada satupun yang kita bisa banggakan dalam hidup kita. Betul? Kalau saudara hari ini sukses, saudara hari ini dipakai Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya kalau Tuhan Yesus ini dicopot dari saya gak ada apa-apanya, saudara. Kita bisa ada sampai hari ini karena kepercayaan Tuhan. Maka semua itu harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul, saudara? Please, jangan bangun harga dirimu. Apa kata orang? Jangan bangun harga dirimu di atas dasar penampilanmu. Branded lah, harganya mahal lah, rumahnya mewah lah, mobilnya lah, tasnya lah, depositonya lah. Saya sultan, itu gak penting. Yang penting apakah Anda berkenan tidak di mata Tuhan. Amin, saudara. Jangan terjebak dengan semua itu. Ya, saudara harus tahu bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Katakan sama-sama, harga diri saya adalah seharga nyawa Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Ulangi sekali lagi, katakan bersama-sama, harga diri saya adalah seharga nyawa Tuhan Yesus di kayu salib. Berarti saudara berharga tidak? Saudara berharga? Bilang kanan kirinya, saya berharga. Amin. Harga dirimu seharga nyawa Yesus. Engkau ditebus bukan dengan emas, dengan perak, tapi engkau ditebus dengan darah yang mahal. Sekalipun hari ini kau masih gagal, kau sering melakukan kesalahan, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan ingin Anda sadar bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Dia sudah mati untuk menebus dosa Anda.